Udara terasa tipis. Setiap tarikan napas terasa berat. Agus, seorang pemuda yang haus petualangan, memaksakan dirinya mendaki lereng Gunung Merapi. Ia pernah mendengar bisikan, legenda yang diceritakan penduduk setempat tentang pasar mistis yang tersembunyi di suatu tempat di gunung itu. Sebuah tempat di mana keinginan diperdagangkan seperti barang biasa. Agus yang skeptis, mencemooh cerita-cerita ini. Dia percaya pada hal-hal yang nyata, yang terlihat. Namun, secercah rasa ingin tahu membakar hatinya. Saat matahari mulai terbenam, bayangan panjang terbentang di jalan setapak. Agus tersesat. Jalan setapak yang sebelumnya ia kenal telah lenyap ditelan kegelapan. Kepanikan mulai menyerangnya. Dia sendirian, bingung, dan suhu udara menurun drastis. Tepat ketika harapan mulai menipis, cahaya samar berkelap-kelip di kejauhan. Sebuah suar di tengah kegelapan yang semakin pekat. Dengan tekad baru, Agus berjalan tertatih-tatih menuju cahaya itu. Saat ia mendekat, suara dengungan rendah, simfoni bisikan, mencapai telinganya. Udara menjadi berat dipenuhi aroma dupa dan sesuatu yang kuno, sesuatu yang purba. Dinding kabut, berputar-putar dan halus, menandai batasnya. Kabut itu berdenyut dengan energi yang membuat Agus merinding. Dia ragu-ragu, rasa takut bertempur dengan rasa ingin tahunya. Mengambil napas dalam-dalam, dia melangkah masuk. Dunia berubah, medan gunung yang keras dan berbatu lenyap. Sebagai gantinya, sebuah pasar yang ramai muncul di hadapannya. Kios-kios dipenuhi barang-barang aneh, masing-masing lebih aneh dari yang terakhir. Musik aneh dan dunia lain berdenyut di udara. Melodi yang menghantui yang sepertinya meresap ke dalam tulangnya. Agus berdiri terpaku, indranya kewalahan. Tanah di bawah kakinya bukan lagi batu yang dingin, tetapi rumput yang lembut dan kenyal. Udara, yang kental dengan aroma rempah-rempah yang tidak dikenal, berderak dengan energi yang menggembirakan sekaligus mengerikan. Dia telah melangkah ke dunia di mana realitas itu cair, di mana hal yang mustahil berdampingan dengan hal yang biasa. Ini bukan pasar biasa. Ini adalah tempat sihir, tempat bisikan dan mimpi-mimpi yang terlupakan. Matanya melebar saat ia melihat pemandangan itu. Buah-buahan eksotis, kulitnya berkilauan dengan cahaya dunia lain, ditumpuk tinggi di salah satu kios. Di sebelahnya, seorang wanita tua berwajah kekeriput dengan mata yang bersinar seperti bara menawarkan ramuan dalam botol-botol yang berkilauan dengan cahaya bintang yang terperangkap. Agus merinding saat ia melihat sebuah kios yang dipenuhi dengan makhluk-makhluk dalam sangkar, masing-masing lebih fantastis dari yang terakhir. Seekor makhluk kecil berbulu dengan sayap yang mengepak terlalu cepat untuk dilihat mata. Seekor ular dengan sisik yang berkilauan seperti opal, tatapannya menyimpan kebijaksanaan kuno. Dengan hati-hati dia mendekati sebuah kios di mana seorang pria dengan mata sehijau lumut menjual pernak-pernik yang berdengung dengan kekuatan. Jimat yang menjanjikan keberuntungan, cincin yang membisikkan bahasa-bahasa yang terlupakan, dan kompas yang tidak menunjuk ke utara, tetapi menuju keinginan terdalam seseorang. Kepalanya berputar dengan pemandangan, suara, dan ketidakmungkinan dari semua itu. Dia merasakan sebuah tangan di bahunya. Seorang wanita, wajahnya terselubung, menatapnya dengan mata yang menyimpan kebaikan dan kesedihan kuno. "Ini bukan tempatmu, anak muda," bisiknya. Suaranya seperti gemerisik daun. "Kembalilah." Beberapa keajaiban tidak dimaksudkan untuk mata manusia. Dunia di sekitarnya mulai memudar, warna-warna cerah larut ke dalam kegelapan yang mendekat. Dia terhuyung mundur, jantungnya berdebar kencang. Dia ingin berbicara, untuk menanyakan 1000 pertanyaan yang berputar-putar di benaknya. Tetapi kata-kata itu tidak keluar. Dia mendapati dirinya kembali di jalan setapak gunung. Udara dingin menggigit kulitnya. Pasar, makhluk-makhluk aneh, barang-barang yang mustahil, semuanya terasa seperti mimpi demam. Khayalan belaka. Namun di genggamannya ada sehelai bulu, berkilauan dengan cahaya warna-warni. Sebuah pengingat nyata dari sebuah tempat yang ada di balik tabir realitas. Sebuah tempat yang telah disentuhnya, meskipun hanya sebentar. Dan pada saat itu, Agus tahu bahwa dia menyimpan lebih banyak misteri daripada yang pernah ia bayangkan.